Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita berkumpul di gereja ini untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu bisa beranjak dari tempat duduknya, bisa kasih salam minimal 5 orang. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Harus 5 ya Bapak Ibu. Kalau belum 5 belum mulai ibadahnya. Sudah? Yang sudah 5 orang bisa lambaikan tangan. Haleluya, silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini suatu kesempatan yang luar biasa, kita bisa kembali datang beribadah. Biarlah kiranya kesempatan yang indah ini kita pakai untuk kita bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Semuanya rindu mengalami Tuhan. Amin. Semuanya rindu mengalami lawatan Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Dia. Kita datang dengan rendah hati. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hatiku, ini hidupku Tuhan. Kami siap diisi oleh Engkau. Kami siap diubah oleh Engkau Tuhan. Dan kami siap menerima janji Allah di dalam hidup kami. Bahkan kami juga siap menerima setiap mujizat-mujizat yang ajaib di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Engkau bertahta di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Engkau mengisi hati kami. Dan Engkau yang berdaulat, memerintah, mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun di antara hidup kami yang pada pagi hari ini kami persembahkan buat dunia. Tapi seluruh hidup kami mau letakkan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum, menjadi dupa yang berkenan di hadapan-Mu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih Tuhan sungguh tidak bersyarat di dalam hidup kami. Kasih Tuhan sungguh murni di dalam hidup kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami mau bersujud dan berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau kami tinggikan di atas pujian.
kita. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Engkaulah yang kami sembah. Haleluya Tuhan, kami bersujud dan berterima kasih sebab kasih-Mu besar, kasih-Mu sungguh ajaib. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau Yesus, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah setiap kami memuji nama-Mu Tuhan, biarlah setiap kami membawa puji-pujian kami yang terbaik, sebab Engkau yang layak disembah. Yesus Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan, Yesus. Kami membawa pujian bagi-Mu, kami mengangkat setiap pujian kami yang terbaik Tuhan, sebab Kau Yesus yang layak disembah. Haleluya, terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib, sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat. Biarlah setiap kami Tuhan memberikan puji-pujian kami yang terbaik buat Raja kami. Engkau yang layak Tuhan, Yesus layak disembah. Terima kasih, sungguh Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah sumber kemuliaan. Haleluya Tuhan, kami datang Tuhan dengan hati kami. Terima kasih Yesus, terpujilah. Haleluya, lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu. Biarkan dari mulut ini hanya pujian untuk-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami mau tersujud di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kau disukakan lewat pujian kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.
kami terpesona Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Bila kiranya pada pagi hari ini Engkau yang menjadikan kami umat lebih daripada pemenang. Amen. Tuhan, karena kami lebih daripada pemenang, kami mau lebih dahsyat lagi meninggikan Raja di atas segala raja. Amen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap melompat, kami siap menari bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Kita menjadi umat pemenang. Amin. Haleluya. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dan sumber keajaiban dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dalam sumber keajaiban dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Dialah sumber keajaiban bagi setiap kita. Haleluya. Sumber keajaiban dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar, dengan imanku memenang. Dalam sumber keajaiban dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Sumber keajaiban, amin, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Dengan imanku haleluya. Biar sukacita kita melimpah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih tos kiri kanannya. Biarkan kita bersukacita di dalam Haleluya. Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab Allah kami Allah yang dahsyat. Allah kami Allah yang luar biasa. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Kami mau
pada pagi hari ini, amin. Kita bersuka cita karena firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita, amin. Amin. Haleluya, kita mau terbang bersama Tuhan, menikmati hadiratnya, haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang di dunia bersamamu dalam kemuliaan. Tapi baru aku menopang. Ku kan terbang dalam-Mu Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan. Tapi aku menopang. Ku kan terbang dalam-Mu Tuhan. Di atas jalan-jalanmu, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Kita mau terbang bersama Tuhan dalam kemuliaan-Nya, amin. Tangan Bapak Ibu boleh dua-duanya diregangkan seperti ini. Kita mau terbang bersama Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Belum semuanya tangannya. Siap. Haleluya. Belum semua tangannya kok, belum gini. Ku kan terbang di dunia bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang. Ku kan terbang di dalam-Mu Tuhan. kita terbang semakin tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan untuk bisa duduk kembali.
Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang selalu mengangkat kami di dalam setiap persoalan kami Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat perkara ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat mujizat-mujizat. Terima kasih buat setiap jawaban-jawaban doa kami masing-masing Tuhan. Bahkan di dalam setiap kesesakan kami Tuhan, Engkau selalu sempurna Tuhan. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Pujian ini begitu luar biasa. Biarkan Tuhan bekerja di dalam setiap kelemahan kita. Pujian ini mengatakan hebatnya tantangan kita, tetapi Tuhan kita jauh lebih hebat. Tuhan kita lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan. Mari imani pujian ini. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Sekali lagi kita katakan, di dalam kelemahanku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut. Waktu selanjutnya kita serahkan kepada hamba-Nya. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, Membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai hari ini, Engkau adalah pembuat mujizat sejati ya Amin. Tuhan. Karya-karya-Mu yang sudah Engkau lakukan di atas muka bumi ini Tuhan.
membuat kami kagum bahwa Engkau melebihi segala yang ada di muka bumi ini. Kami bersyukur menyembah Allah yang hidup pagi hari ini. Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan melewati hamba-Mu, sehingga setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya, berjumpa kembali pada pagi hari ini. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak David Sudahlan. Beliau adalah kakak saya secara rohani. Ya, dan juga semua sidang jemaat saya mengucapkan terima kasih. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak ada salahnya kalau kedua kalinya saya memperkenalkan diri saya. Boleh nggak Bapak Ibu? Oke, terima kasih, rendah hati sekali. Ya, berapa waktu yang lalu Bapak Gembala sudah memperkenalkan diri saya. Namun kali ini supaya lebih terkenal, saya ingin memperkenalkan diri saya. Karena memang belum terkenal. Ya, nama saya Tardogo, ya biasanya dipanggil dengan Dogo. Kalau susah mengingatnya panggil aja Bapak Abraham, seperti itu. Tapi jangan ketukar Bapak Abraham yang senior dengan Bapak Abraham yang junior, ya. Karena beliau anaknya Bapak Abraham juga ya. Oke, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya dari Jawa Timur, Malang kotanya. Ya, mungkin Bapak Ibu ketika mendengar saya hari ini berbicara, mungkin sepertinya bertanya-tanya, ini orang ngakunya berasal dari Jawa Timur, tapi logat, cara bahasanya, cara berkata-katanya kayaknya tidak asing dengan daerah kita sekitar, seperti itu ya. Baik, jangan ragu, saya akan nanti memperkenalkan dengan panjang lebar. Ya, saya memang dari Jawa Timur, tetapi asal-usul saya berasal dari Kota Waringin Timur. Jadi sama-sama ada timurnya. Ya, gembalanya namanya David, di sana di sini juga David. Anak di sini ada namanya Abraham, anak saya juga ada Abraham. Jadi 3 poin sama. Jadi hari ini ada 3 poin juga yang ingin saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini izinkan saya dalam pendahuluan khotbah saya ingin bercerita ya. Karena saya katakan tadi bahwa saya berasal dari tempat ini, maka ada sedikit juga yang ingin saya sampaikan tentang masa lalu saya di tempat ini ya, di Kota Waringin Timur. Nah, dulu waktu kami baru menikah, kami punya anak kurang lebih usia 1 sampai 3 bulan gitu ya. Pada waktu usia 1 sampai 3 bulan itu, anak kami itu mengalami suatu masalah gitu ya dalam kesehatannya. Lalu istri saya panggil saya, "Papa, coba kamu ke sini." Ya, ada apa? Saya datang ke istri saya dan, "Kamu lihat di paha bagian atas anakmu itu." Ya. Kenapa? Ya, coba lihat saja. Dan saya lihat pada bagian pahanya itu, paha atas gitu ya. Saya lihat, dia bilang, "Dari kemarin saya lihat ada seperti benjolan di bagian atas paha anak kita ini." Saya lihat enggak ada mah, enggak, kemarin kecil sekarang agak besar. Ketika besok saya lihat dan benar Bapak Ibu, ternyata ada benjolan yang besar di bagian paha anak saya ya. Kami merasa sedih karena kami takut terjadi apa-apa pada anak kami karena lagi senang-senangnya namanya anak pertama ya. Kami mengambil inisiatif, kami bawa dia ke puskesmas di Ketapang. Kemudian kami sampai di sana diperiksa oleh dokter dan dokter bilang, panggil kami, "Bapak Ibu coba ke sini," katanya. "Segera bawa anak ini ke rumah sakit umum. Ya, datangi pada bagian dokter bedah." Lah, kami mendengar kata-kata itu bukannya mengasih tahu dia sakit apa gitu, tapi segera bawa anak ini ke rumah sakit umum, datang ke bagian dokter bedah. Nah, kami mendengar kata-kata itu kami langsung panik. Karena bagi kami ketika dokter berkata seperti itu sesuatu yang sangat serius. Ya, kami datang, kami cepat pergi dan datang ke rumah sakit. Dan ketika kami sampai di rumah sakit, kami ditanya sama bagian yang penerima tamu di depan gitu, "Ada apa Pak? Ada apa Bu?" Ya,
Pak, kami mau periksa anak kami saat ini sedang sakit. Ya, kami disuruh sama dokter yang pertama tadi untuk datang ke dokter bagian bedah konsultasi gitu. Nah, ketika kami berbicara seperti itu, lalu dokter yang menyambut kami itu bilang, maaf Pak, Bu, dokter yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat karena sedang cuti seperti itu. Dan akhirnya ada dokter yang mewakili dan dokter itu panggil kami dan dia lihat dan dia kasih tahu kita, Bapak, Ibu, anak Bapak, Ibu sedang mengalami sakit hernia. Ketika saya mendengar kabar itu, saya belum terlalu mengerti secara utuh apa sih hernia gitu. Ternyata hernia itu kalau bahasa di daerah sini ya, itu namanya, kalau bahasa yang umumnya lagi itu turun berok, seperti itu ya. Mungkin mengerti ya. Nah, karena dia masih bayi dan dia terlalu aktif, belum kuat setiap rongga, setiap sela-sela pada bagian tubuhnya itu karena dia bereaksi itu bisa keluar. Dan setiap kali dia menangis, saya melihat selalu benjolan itu muncul lebih besar. Kami hanya menangis ya. Ketika dokter itu berkata ini adalah hernia, kami sedihnya luar biasa. Kami merasa sangat sedih. Dan ketika saya tanya, Dok, ini bagaimana yang harus saya lakukan? Dan dokter bilang, anak ini harus dibedah. Ya. Tetapi anak yang dibedah itu harus berumur 1 tahun ke atas minimal. Sedangkan anak Bapak Ibu ini belum nyampe, berarti tidak bisa dibedah. Lalu bagaimana Dok kalau nggak bisa dibedah? Apakah sakit ini bisa sembuh dengan sendirinya? Dokter bilang tidak bisa, kecuali keajaiban Tuhan. Saya panik, mau ditangani bagaimana ya? Dibedah nggak bisa, satu-satunya dibedah. Tapi dibedah belum cukup umur. Lalu bagaimana Pak? Kalau anak ini tiba-tiba kumat, nanti dia nangis, namanya anak kecil. Kita tidak suruh dia nangis, dia bisa menangis. Dan ketika dia merasa tegang, maka benjolan itu akan makin besar. Kami sangat takut sekali. Dokter bilang, usahakan dia jangan sampai menangis. Iya. Dan kami pulang. Ketika kami pulang hari itu, 1 hari berikutnya saya itu mendapatkan tugas pelayanan untuk memimpin sebuah kelompok sel di Jalan Sudirman ini. Dan ketika saya mendapatkan tugas itu, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, hari ini saya mendapatkan jadwal tugas untuk memimpin komsel. Dan keluarga yang akan saya layani ini adalah keluarga petobat baru. Petobat baru yang baru mengenal Tuhan dari kepercayaan dia sebelumnya. Berarti kita harus segera melakukan pelayanan biar imannya bertumbuh. Dan yang lebih mendesak lagi, kepala keluarga ini sedang sakit jantung dan pasang ring pada bagian tubuhnya. Dan dia sudah lama terbaring sakit di tempat tidur, sudah tidak bisa berbicara lagi. Makan harus disuap ya, dengan air. Dan ketika saya membuat alasan ya, sebenarnya saya sering membuat alasan, Tuhan, saya mau berangkat komsel, tetapi anak saya sedang sakit Tuhan hari ini. Sebenarnya saya ingin tidak mau melayani alasan anak sakit ya. Ketika saya mempertimbang-timbangkan seperti itu gitu ya, muncul firman yang sangat kuat sekali bergema gitu dalam diri saya. Dan firman itu berkata seperti ini. Perkataannya Tuhan Yesus, saya mengutip. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Simon Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Simon Petrus kedua kali, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Tuhan Yesus berkata, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu jawab Simon Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku sangat mengasihi engkau. Maka sedihlah hati Petrus. Nah saudara, ketika firman itu berbicara kuat di dalam diri, mendorong diri saya gitu, saya tahu apa arti perkataan itu. Artinya kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya harus pergi melayani orang yang baru bertobat tadi. Baik Tuhan, aku mengerti maksudmu. Saya pergi melayani ke tempat petobat baru yang sudah sakit parah. Saya datang, kemudian saya berkata kepada yang bersangkutan, kepada keluarga itu,
Bapak, Ibu sebenarnya jujur. Saat ini saya tidak mau datang melayani ke tempat ini. Wah, keluarga petobat baru ini heran. Masa ada hamba Tuhan menolak melayani? Kan aneh. Bukankah tugas seorang hamba Tuhan itu adalah pekerjaannya melayani Tuhan? Ini ada orang yang tidak mau melayani Tuhan. Nah, saya bilang, kenapa saya tidak mau sebenarnya ke tempat ini? Pada saat saya berangkat sekarang ini, saya sedang meninggalkan anak saya sedang sakit di rumah. Dan dia menangis merengek-rengek. Dia bilang, saya tidak tega. Tetapi ketika saya mempertimbangkan ingin membatalkan pelayanan ke tempat ini, firman Tuhan itu muncul kepada saya. Saya kutip sekali lagi. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, jawab Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali perkataan itu diulang. Ya. Dan ketiga kalinya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku sangat mengasihi engkau. Nah hari ini kalau saya datang ke tempat ini karena saya mengasihi Tuhan, saya bilang. Lalu saya sampaikan, karena ini memang orang sudah sekarat. Firman Tuhan salah satu yang saya ingat di situ, Bapak, Ibu, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak usah khawatir dengan masa depan kita. Saya bilang, kenapa? Firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, saya sedang sebenarnya menguatkan beliau. Seandainya kita tidak disembuhkan dari sakit penyakit kita dan Tuhan panggil kita, kita harus siap. Kita percaya bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Amin. Nah, tapi bukan bagian itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, orang yang saya doakan, saya layani, itu bukannya malah sembuh. Berapa hari kemudian, enggak lama, orangnya meninggal. Dan kami ditelepon, Pak, Bapak sudah meninggal katanya. Akhirnya kami pulang, nah, karena kami ada aktivitas di luar. Kemudian kami sibuk melayani ibadah penghiburan sampai pemakaman. Karena saking sibuknya, saya lupa kalau anak saya sebenarnya sedang sakit. Ketika saya sampai di rumah, ternyata anak saya sudah sembuh. Ya, amin. Nah, saya yakin Bapak Ibu, kenapa anak saya sembuh? Karena saya mengasihi Tuhan dan karena saya mengandalkan Tuhan. Kalau saya tetap mempertahankan anak saya sakit, ya, saya tidak berangkat, ya, maka mungkin tidak akan terjadi pada hari itu kesembuhan. Di dalam kita mengandalkan Tuhan, mujizat tetap tersedia bagi kita yang percaya. Amin. Nah, amin Bapak Ibu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti ketika Bapak Ibu pada saat pagi hari ini, ketika ada keluarganya yang sakit, saudaranya yang sakit, saya dengar khotbahnya Bapak Pendeta kemarin, ketika dia meninggalkan anak sakit, dia pergi melayani. Jangan ditiru saya Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, melangkahlah. Tapi kalau tidak, jangan. Amin. Nanti kita malah menyesal. Ya. Nah, itu bagian pendahuluan khotbah saya. Nah, hari ini tema khotbah saya atau judul khotbah saya akan sampaikan berbicara tentang hidup mengandalkan Tuhan. Oke, mari kita buka dalam Yesaya 30 ayat 15. Ya, Yesaya 30 ayat 15. Sudah ketemu atau sudah ada di sini? Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ayat ini berkata dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, ceritanya bahwa bangsa Yehuda atau kerajaan Yehuda, mereka dalam keadaan tertekan. Mereka memiliki masalah, saat itu mereka sedang dikepung oleh bangsa yang besar yang siap-siap untuk menyerang mereka. Secara kekuatan mereka tentu lebih kalah. Ya, mereka dikepung oleh kerajaan Asyur yang sangat kuat pada saat itu. Ketika dalam keadaan tekanan yang begitu besar, kekhawatiran itu sangat menguasai hidup mereka. Bahkan saya juga bisa merasakan ya bagaimana rasa kekhawatiran yang begitu luar biasa, ketakutan yang susah dijelaskan. Ya, Bapak Ibu tahu pada tahun 2021 tragedi yang paling susah untuk dilupakan. Saat itu saya masih SMP, saya sekolah. Ya, ketika kerusuhan itu terjadi, saya panik, saya gemetar, saya sangat takut sekali. Dan
Ketika makan nggak ada selera. Ketika tidur nggak bisa tidur. Pokoknya gelisah pada saat itu. Dan saya baru melihat bahwa orang Kristen yang sering ke gereja setiap minggu, rajin ke gereja beribadah, saya melihat dalam keadaan seperti itu. Ada satu keluarga dalam kebingungannya, dalam ketakutannya, dalam kepanikannya. Tiba-tiba saya itu mencium sebuah aroma gitu ya, sebuah aroma yang menyengat sekali. Dan ini aneh ini bau ini. Ketika saya ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi, saya keluar berjalan gitu cari-cari. Dan saya melihat ada seperti asap mengepul gitu ya. Ternyata ini bapak yang suka ke gereja itu dan dalam keadaan yang panik, dia ingin mencari pertolongan yang lain. Dia membakar sebuah kemenyan gitu ya, dan baunya itu keciuman. Kenapa dia lakukan? Karena dia butuh pertolongan, karena dia merasa tidak berdaya, karena dia merasa panik, dia butuh pertolongan. Nah, begitulah rasanya, begitu takut sekali. Nah, ini kerajaan Yehuda juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Bukan hanya dia takut sendiri, tapi juga karena banyak tekanan dari rakyatnya yang meminta apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama, hidup mengandalkan Tuhan, ciri-ciri yang pertama adalah bertobat. Ya, bertobat artinya berbalik arah. Kalau dulu dia menghadap ke barat, sekarang kembali dia menghadap ke timur. Ya, timur di sana ya. Barat mana? Sana. Di sini. Soalnya di Jawa kan agak beda posisinya. Kalau sekarang posisi dia menghadap ke barat, ketika dia bertobat artinya dia berbalik arah. Ya, bukan separuh-separuh seperti ini, tapi full berbalik arah menghadap ke timur. Nah, orang bertobat berbalik arah, ya, adanya kesadaran, penyesalan dari dosa-dosa, kembali ke jalan yang benar. Amin. Kalau tidak berbalik, itu namanya bukan bertobat. Nah, kita baca dulu ya, orang yang bertobat itu bagaimana dalam Yunus 3 ayat 10. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya itu terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi pertama kita harus bertobat, berbalik arah. Nah, dosa yang dilakukan oleh bangsa atau kerajaan Yehuda ini adalah ketika mereka dalam tekanan dikepung oleh bangsa yang kuat, mereka berusaha mencari pertolongan lain. Artinya ya kesalahannya adalah mereka seharusnya datang kepada Tuhan. Mereka seharusnya minta pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada bangsa Mesir. Karena bangsa Mesir pada saat itu adalah bangsa yang besar, yang sangat kuat. Jadi kerajaan Yehuda berpikir, wah ini dia nih, bangsa Mesir yang bisa tolong saya. Siapa lagi yang bisa menyaingi kerajaan Asyur ini? Ya, dia pergi minta pertolongan dari sana. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika dia mempertimbangkan apa yang ingin dia lakukan, ya, seorang nabi datang kepadanya dan berbicara. Ayat ini berbicara, ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya jangan sampai dia melakukan minta pertolongan dari lain, tapi dia harus datang kepada Tuhan. Nah, hari ini pertobatan apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin ya kita mungkin tidak dikepung oleh musuh-musuh kita. Mungkin pertobatan kita hari ini yang sedang terjadi, yang kita gumuli, masalah kita adalah suka berbohong misalnya. Ketika ada penagih hutang, kita tidak berani keluar. Kita suruh anak kita, kebetulan anak kita yang polos ketika penagih hutang datang. Ya, anak kita berpesan sama anak kita, Pak, nak, nanti kalau ada orang datang cari bapak, bilang aja bapak enggak ada. Tidak lama kemudian, si penagih hutang datang. Ada bapaknya? Kata si penagih hutang, ada. Ya, tadi bapak bilang, kalau ada orang datang bilang aja bapak enggak ada. Artinya apa? Ketahuan bohongnya, padahal orangnya ada di dalam. Nah, kita bergumul mungkin tentang suka berbohong. Artinya kalau kita berbalik, kita jadilah orang yang jujur. Orang yang jujur sangat dicintai oleh Tuhan. Amin. Ya, yang kedua, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah tinggal diam. Tinggal diam Bapak Ibu bukan berarti orang yang tinggal diam itu dia tidak ngapa-ngapain. Ya.
tinggal diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tinggal diam berarti mampu menahan diri dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Jadi tinggal diam bukan hanya duduk, makan, tidur, duduk, makan, tidur, enggak. Tapi dalam tinggal diam itu kita mampu menahan diri kita. Biasanya orang dalam tekanan, dalam masalah, tidak sabar, pengen cepat-cepat keluar, benar enggak? Pasti kita pengen cepat-cepat selesai masalah itu. Nah, dalam kita tinggal diam di dalam Tuhan itu, kita tuh mampu menahan diri kita, menahan, mengendalikan diri kita. Jangan sampai kehendak kita yang ingin kita lakukan. Ya, kita baca dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Jadi orang yang tinggal diam di dalam Tuhan akan selalu mendapatkan keamanan. Coba kalau kita dekat dengan Tuhan. Atau kayak anaknya siapa yang kecil di sini ya. Anaknya Pak Daniel aja deh misalnya. Ada teman-teman yang ganggu dia seusia dia. Kemudian anak itu tinggal diam dekat dengan bapaknya. Ada nggak anak-anak seusia dia yang berani datangin dia? Kalau kita tinggal diam bersama dengan duduk bersama dekat dengan Tuhan, siapa yang mau jadi lawan kita? Amin. Nah, saudara, kenapa saya bisa berkata seperti ini ya? Pada suatu kali saya ingin cerita lagi ya. Pada waktu saya masih kaum muda remaja dulu, kami itu berangkat sekolah Alkitab. Salah satunya teman saya itu istrinya Bapak Daniel ini. Ya, kami berangkat sekolah Alkitab. Ketika kami berangkat sekolah Alkitab, kami itu didoakan oleh jemaat. Banyak sekali yang mendoakan kami. Dan banyak wejangan-wejangan di situ nasihat dan juga perbekalan di kapal juga melimpah. Senang sekali rasanya. Dan dari antara kami berempat ini 3 semua cewek. Saya sendiri laki-lakinya. Ketika kami berangkat itu ya, di antara kami berempat, sayalah yang dianggap mereka yang paling dijagokan. Karena memang saya yang paling ganteng di antara yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena memang saya lebih dikenal ya, memang karena saya laki-laki sendiri maksud saya. Ya, selain itu juga ya mereka lebih mengenal saya karena saya tinggal di gereja. Jadi saya seperti dijagokan. Nah, sepanjang perjalanan ya, mereka itu di kapal ikut mengiringi dengan tangisan air mata. Kemudian juga setelah kami berangkat, saya senang, happy sekali. Kemudian saya putar lagu saat itu yang lagu sedang viral. Lagunya Cinta Sejati, namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Wah, Kak David tahu lagu itu ya. Oh, senang sekali, berbunga-bunga hati, semangat sekali waktu itu berangkatnya. Sampai di Surabaya dijemput sama orang yang dikenal, kami nginap di tantenya ini ya. Kemudian kami tiba waktunya kami berangkat ke sekolah Alkitab di Jawa Timur. Ketika kami sampai di sana, ya, kami disambut sama kakak tingkat. Ketika kami disambut sama kakak tingkat dan barang-barang kami dibawa, koper-koper dibawa. Dan saya juga ngikutin teman-teman saya yang cewek ini 3 itu ke asrama. Ketika saya mengikuti mereka, saya di stop sama kakak tingkat. Kamu tidak boleh ke sini, ya. Kamu gak boleh ikut, batas kamu hanya sampai di sini. Saya kaget kok ada larangan seperti itu. Ini kan teman-teman saya ke sana semua. Saya juga ingin ngikuti di sana. Ternyata Bapak Ibu, ya. Itu asrama cewek. Ya pantas saja saya dilarang. Dan itu ada batas sucinya rupanya. Kak David mungkin tahu itu. Tidak boleh kita sampai melewati batas itu, batas laki-laki dan perempuan. Ketika saya mendengar itu, saya jadi gemetaran. Kok ini membuat saya takut, ternyata sekolah Alkitab begini ya. Dan saya akhirnya dibawa ke tempat yang lain. Saya sendirian. Waduh, saya kaget sekali karena semua jam itu pagi, siang, sore, malam semua tertata. Dan tidak ada kesempatan kita istilahnya yang santai-santai, semua tertata dengan teratur. Saya kok sekolah Alkitab ya seperti ini ya rasanya ya. Saya jadi tidak ada sukacita rasanya. Saya stres sekali karena saya merasa tertekan. Saya bilang, waduh Tuhan kok seperti ini ya sekolah Alkitab. Saya jadi hilang fokus. Kemudian saya akhirnya tidak kuat karena stres, saya seperti orang linglung di sana. Saya memutuskan, Tuhan aku gak kuat di tempat ini. Saya mau balik saja pelayanan, gak usah melalui sekolah Alkitab Tuhan. Yang mungkin tahu beliau tertawa ya. Akhirnya saya itu sampai hari Jumat sempat juga ikut perkuliahan
ya ceritanya. Namun pada hari Jumat ada weekend pelayanan keluar ke gereja-gereja gitu, saya ikut kakak tingkat, saya pulang ke Surabaya melewati Bungor Asi, ya sampai di Bungor Asi kakak tingkat sudah turun di situ. Saya lagi akan melanjutkan ke tempat perhentian kami yang pertama tadi, dan berbekalkan pesan dari teman-teman, kalau dari sini kamu harus ke sini, berhenti di sini. Saya berhenti saudara, dan ketika saya berhenti saya tidak tahu tempatnya di mana gitu ya. Namanya baru pertama kali ke Jawa, ya akhirnya saya tuh bermodalkan telepon gitu ya, telepon sama tantenya Angel Marla gitu ya. Saya tidak bisa ngasih tahu posisi saya di sini loh Bu, yang ada tulisannya ini, saya bilang. Baru orang tahu, nyari saya sudah berapa jam nyari saya. Padahal cuma keliling-keliling daerah situ saja, nggak bisa Sherlock waktu itu. Nah, saya pulang ke Sampit, sampai di Sampit saya itu stres. Stresnya kenapa? Saya ada penyesalan yang begitu luar biasa. Karena saya merasa saya itu gagal dalam memenuhi panggilan Tuhan. Jangan pikir orang yang lari dari panggilan Tuhan, dia akan bahagia. Nah, terus panggilan itu akan memanggil engkau sampai engkau nurut. Kalau enggak nurut ya mungkin kayak Yunus. Tapi saya bersyukur ya, dalam penyesalan saya itu ya, saya itu pekerjaannya karena saya merasa enggak kuat, saya puasa 40 hari gitu ya. Puasa 40 hari, saya rasa belum cukup, tambah lagi 3 hari 3 malam, hanya minum sedikit gitu seperlunya, tidak makan. Nah, selama saya berpuasa itu kerjaan saya hanya baca Alkitab, baca buku rohani, berdoa, dengar khotbah, seperti itu. Jadi 4 hal itu. Ya, ketika saya merasa lemah, ada seperti stres, takut lagi, saya baca buku rohani. Saat saya membaca buku rohani, saya menemukan ini yang ayat yang baru kita baca tadi. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kata-kata itu sangat menguatkan saya, membuat saya seperti ada harapan lagi. Tapi hari besoknya mulai kendor lagi, mulai ragu lagi apakah itu benar ayat untuk memberikan kekuatan kepada saya, ataukah hanya kebetulan saja lewat. Setelah itu lemah, saya berdoa lagi, kemudian saya putarkan khotbah, kaset khotbah yang pakai apa dulu? Tali pita itu ya. Ya, saya dengar khotbah gitu. Ketika saya mendengarkan khotbah, hamba Tuhan yang berbicara itu mengutip ini ayat lagi. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletakkan kekuatanmu. Saya kaget, Tuhan, ini ayat baru berapa hari yang lalu saya dengar. Sekarang terulang lagi. Saya yakin Tuhan sedang berbicara kepada saya. Kuat lagi, semangat lagi. Ya, hari besoknya lemah lagi. Ya, tetap saya berdoa. Benar, orang yang stres, orang yang dalam keadaan masalah, lari dari panggilan Tuhan itu bukan nyaman. Saya stres karena saya merasa saya sudah gagal. Kemudian saya baca Alkitab. Kalau tadi baca buku rohani, dengar kaset khotbah, sekarang saya baca Alkitab, menemukan lagi ini ayat. Datang lagi, Tuhan kok datang lagi ini ayat. Padahal saya membaca Alkitab itu teratur. Jadi saya tidak langsung buka Yesaya gitu, enggak ada yang dipilih-pilih. Dari Kejadian sampai selesai sampai Wahyu. Saya buka ketemu dalam kitab Yesaya ini, karena waktunya memang pas ketemu di pasal 30, ketemu lagi ayat ini. Berkata ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan, wow, sangat hebat sekali engkau berbicara 3 kali Tuhan. Semangat, saya yakin sekali bahwa Tuhan menginginkan saat itu bertobat dan tinggal diam. Memang saya sudah tinggal diam. Saya berdoa merengek-rengek menangis kepada Tuhan sampai kurus badan. Gak mudah puasa 40 hari saudara, tambah 3 hari 3 malam. Saya benar-benar stres. Gak tahu hambanya melihat saya atau enggak pada saat itu. Ya. Saat itu berapa hari kemudian agak lama jedanya, saya kembali lagi meragukan. Saya khawatir lagi, saya takut lagi, saya stres lagi. Nah, pas pada hari Minggu seperti ini, kami kedatangan hamba Tuhan dari Kalimantan Tengah ini, tapi juga agak jauh gitu ya. Beliau menyampaikan, dan salah satu ayat di tengah-tengah khotbah, beliau menyampaikan lagi ini ayat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel yang Maha Kudus. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hati saya lega. Saya yakin Tuhan engkau sampai 4 kali berbicara. Sesuatu yang diulang berkali-kali dalam ayat firman Tuhan, berarti itu penting untuk kita catat. Saya tidak pernah atur untuk membaca ayat itu, tapi 4 kali
dalam cara yang berbeda. Dengan membaca buku rohani, saya seperti langsung tersentak gitu ya. Setelah itu ketika saya mendengar kaset khotbah, setelah itu ketika saya membaca Alkitab, dan terakhir ketika saya mendengar khotbah secara langsung. Dan akhirnya ketika saya selesai puasa, saya mendapatkan kekuatan dan saya baru memulai keluar dari pertapaan saya. Dan saya melamar pekerjaan sama beliau ini. Ketika saat itu beliau belum membuka pelayanan, ya Pak David ya. Waktu itu beliau sebagai sales spare motor ya, saya ikut ke sana. Ketika beliau tanya, mungkin beliau sudah lupa. Iya, kamu bisa nggak ketika kamu baca Alkitab itu habis berapa pasal? Saya bilang minimal 5 pasal satu kali baca, 3 kali sehari kayak minum obat gitu ya. Doanya pun juga 3 kali sehari. Dan saya mulai stres, saya itu hilang. Dan tidak lama kemudian saya kerja di sawitan. Dan selalu panggilan itu berbicara kepada diri saya. Nah, saya yakin bahwa Tuhan di dalam diri kita percaya, Tuhan akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Nah, bagian yang ketiga, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah tinggal tenang dan percaya. Ya, percaya tidak mencari dukungan yang lain atau pertolongan alternatif. Seringkali kita kalau berbicara tentang percaya, ya kita akal budi kita tetap kita gunakan. Nanti kalau didoakan Bapak Gembala, kalau misalnya datang ke gereja nanti tidak ada tanda-tanda perubahan sakit penyakit saya, nanti saya akan datang kepada orang yang dibilang pintar yang di bundaran KB sana misalnya. Jadi itu namanya alternatif. Ada pilihan. Kalau saya gagal didoakan Pak David, nanti saya masih ada cadangan yang lain. Itu namanya alternatif. Itu bukan percaya. Kalau kita percaya, tidak ada pilihan yang lain. Hanya Tuhan Yesus. Amin. Kalau masih ada cadangan lain, itu bukan percaya namanya. Saya benar-benar hari ini menyerahkan hidup saya hanya kepada Tuhan Yesus. Adakah Bapak Ibu hari ini yang mungkin bergumul, belum bertobat, ya, sedang dalam keadaan tekanan, entah itu sakit, entah itu pekerjaan, entah itu kesehatan, apapun juga keluarga. Ya, kita harus tinggal tenang dan percaya. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada alternatif lain. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Dia dan kita mencari alternatif lain, Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupanmu. Kenapa? Tuhan bisa bekerja ketika engkau tidak merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau engkau merasa masih punya kekuatan, aku masih punya simpanan kekuatan, aku akan lakukan ini. Nah, Tuhan gak bisa bekerja. Tuhan akan bekerja kalau engkau merasa sudah tidak ada apa-apanya lagi. Ketika engkau merasa aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya pilihan, satu-satunya yang kuandalkan adalah percaya kepada Yesus hari ini. Percaya kepada Allah yang kusembah hari ini. Baru Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu. Amin. Apa yang engkau gumuli hari ini? Apa yang menjadi tantangan kita pada hari ini? Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan segera menolong kita. Di dalam diri orang percaya, kalau kita yakin dan benar, mujizatnya akan tersedia bagi kita. Amin. Nah, dalam akhir kesimpulan khotbah saya hari ini, saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa hidup mengandalkan Tuhan bukan berdasarkan apa yang baik menurut pikiran manusia. Mengandalkan Tuhan, berserah penuh, percaya akan tuntunannya. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Saya akan mengajak pemain musik, singer, untuk kita menyanyikan satu pujian. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Sekalipun banyak godaan di luar sana yang mengatakan, kamu datang ke sini, orang di sana hebat, tetangga saya bisa disembuhkan. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita tidak punya pilihan. Hanya satu-satu yang kita andalkan. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang akan menolong kita. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Kita akan angkat pujian. Penolong yang selalu setia.
sama-sama angkat pujian ini sebagai respon kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saat pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, ini kami Tuhan. Engkau penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, Amin. memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Tuhan dengar kami hari ini. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Haleluya, katakan penolong. segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Serahkan kepada Bapak Gembala David. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, Memenuhi keperluanku. memenuhi keperluanku. Haleluya. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku. Yesusku tak pernah gagal. Semua bersama-sama katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong kita. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari tetap setia, tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetaplah percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Mungkin kita seringkali mendengar firman Tuhan, pesan firman Tuhan seperti pagi hari ini. Namun bukan kebetulan seperti yang disampaikan oleh hamba-Nya ketika kita mendengarkan firman Tuhan secara berulang-ulang. Dan itu mengena pada diri kita. Berarti Tuhan punya kepentingan atas hidup saudara hari ini. Mari responi, miliki sikap kerendahan hati, miliki sikap dengan bertobat kepada Tuhan. Mintalah pagi hari kuasa Roh Kudus boleh menjamah Bapak Ibu semua. Sehingga setiap hidup kita boleh berkenan untuk dipulihkannya, disembuhkan bagi kita yang sakit. Percaya bahwa Yesus ada satu-satunya sumber kesembuhan kita, satu-satunya sumber pemulihan atas hidup kita. Jangan punya pikiran ada cadangan, ada pertolongan di luar Yesus. Tetaplah satu saja, pertolonganku bersama keluargaku hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas pesan firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sungguh mengasihi setiap kami. Engkau mengetahui dengan pasti Tuhan setiap pergumulan kami. Dan kami sudah mendapatkan jawaban Tuhan pada pagi hari ini melalui pesan firman-Mu. Ya kiranya pesan firman-Mu yang kami dengar itu boleh memberikan kekuatan kepada kami. Ada semangat yang baru untuk kami tetap terus berpengharapan kepada janji Allah yang ya dan amin. Engkau sanggup melakukannya Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kiranya ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah-tengah kami dalam masalah yang belum selesai sampai hari ini. Karena Tuhan pasti tolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan melepaskan kami, memberikan kami kekuatan, bukan roh ketakutan lagi. Ada sukacita yang senantiasa menyertai dalam setiap pergumulan hidup kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Muda Tarduku Tuhan, bersama dengan keluarga yang ada di Jawa Timur. Tuhan memberkati keluarga ini. Engkau punya rencana yang besar Tuhan. Engkau sudah memulai pelayanannya Tuhan bersama keluarga. Engkau pun terus akan memimpin, menyertai pelayanannya. Diberkati rumah tangganya Tuhan yang ada di Jawa. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan kebebasan Tuhan, melepaskan mereka Tuhan dari segala kekhawatiran, memberkati kehidupan hamba-Mu ini dengan kesembuhan total Tuhan untuk anaknya Tuhan. Kami percayakan Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan hamba-Mu ini. Kami serahkan Tuhan keluarga hamba-Mu, Pendeta Tarduku ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan tak lupa kami juga berdoa menyerahkan tuh rencana perjalanan kembali ke Jawa untuk berjumpa dengan keluarganya Tuhan. Ya Tuhan pun boleh atur, ya kiranya hamba-Mu bisa mendapatkan tiket Tuhan untuk bisa pulang sesuai dengan jadwalnya. Kami berserahkan Tuhan perjalanannya hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, diberikan keselamatan. Kami berdoa mengucap syukur atas firman pagi hari Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan taruh berapa jumlah yang harus kami beri dan kami boleh memberi dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Pujian syukurku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi
Tuhan. Kaulah sukacita, Kaulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang kami bawa. Berapapun jumlahnya Tuhan, besar, kecil, Engkau tidak melihat. Tapi Engkau melihat ketulusan hati kami ketika kami boleh memberi buat pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang dibawa, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Tak lupa kami memohon berkat terbaik-Mu atas seluruh jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan boleh memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini dan menyerahkan buat setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu secara khusus Tuhan. Buat pemulihan kesehatan yang Kau nyatakan kepada kedua anak kami, Putra dan Togu Tuhan. Mereka bisa datang beribadah di tempat ini bukan karena kuat dan gagah mereka Tuhan, tetapi karena Roh-Mu begitu besar di dalam hati mereka, sehingga mereka berani dengan iman melangkahkan kaki mereka untuk beribadah dengan kondisi tubuh mereka yang masih dalam pemulihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan kesehatan mereka Tuhan. Tekanan darah mereka yang tidak normal akan Kau buat normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kau sanggup memulihkan setiap bagian-bagian tubuhnya yang tidak berfungsi, bagian-bagian lambungnya Tuhan yang bermasalah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bila kiranya Tuhan, Putra dan Togu boleh mengalami kesembuhan secara sempurna, sehingga nanti hari Senin bahkan sepanjang 1 minggu ke depan, kedua anak-Mu ini Tuhan bisa mengikuti pelajaran di sekolah tanpa terganggu dengan kondisi mereka Tuhan. Tutup bungkus kedua anak-Mu ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami tidak mengizinkan roh sakit penyakit kembali Tuhan mendatangi tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini juga kami berdoa Tuhan buat kondisi hamba-Mu Bapak Sarno. Jika minggu ini Engkau izinkan hamba-Mu untuk terbaring di rumah Tuhan dan tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite Tuhan, bila kiranya segala pujian syukur kembali kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi hamba-Mu Bapak Sarno, kami percaya Tuhan kuasa-Mu sedang Kau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kiranya kuasa-Mu yang ajaib menjamah setiap bagian-bagian tubuhnya yang tidak berfungsi Tuhan. Bahkan obat-obatan yang dikonsumsi yang mereka terima dari dokter, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai untuk menyembuhkan hamba-Mu Bapak Sarno Tuhan. Kami serahkan Bapak Sarno ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap tindakan-tindakan medis Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan Yesus turut campur bertangan dalam kesembuhannya Tuhan. Tuhan juga yang akan mencukupkan setiap dana-dananya Tuhan dalam masa-masa pengobatan Tuhan. Kami percaya jika Engkau mengizinkan, maka semuanya akan Kau selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya berkat yang terbaik akan Kau curahkan buat Bapak Sarno sekeluarga Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, menyerahkan buat setiap saudara-saudara kami yang hari ini masih bergumul Tuhan, buat Ibu Mujianti, buat Bapak Prengki Tuhan, buat Ibu Sandra Tuhan. Bila kiranya Tuhan Kau memberkati buat Ibu Meli Tuhan yang lambungnya bermasalah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu pada pagi hari ini bekerja menjamah setiap bagian-bagian tubuhnya yang menghalangi mereka untuk lebih dahsyat lagi di dalam Engkau Tuhan. Bila kiranya tangan-Mu yang ajaib menjamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pagi hari ini mereka menerima pemulihan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan setiap saudara-saudara kami yang mereka lemah secara fisik Tuhan. Bila kiranya hidup mereka persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau boleh hadir, Engkau boleh melawat setiap kami, bahkan Engkau boleh berbicara melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya di sepanjang minggu ini Tuhan,
kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh mengandalkan Engkau dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Diberkatilah kiranya ketika kami masuk, Amin. ketika kami keluar Tuhan. Diberkatilah kiranya buah pekerjaan kami, apa saja yang kami lakukan Tuhan akan Engkau buat berhasil. Bila kiranya di sepanjang minggu ini kami boleh berjalan dengan perkenanan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk selalu menjaga hidup kami tetap kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Keluar masuk kami Engkau jaga, jauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, mau semua kami tolak di dalam nama Yesus. Setiap jemaat-Mu yang akan bepergian keluar kota Tuhan, Engkau yang akan melindungi, menjaga, mengurapi Tuhan. Dan pertemukan kami hari Minggu depan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Amin. Tuhan. Bila kiranya mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Sepanjang hari kami mau memberikan hormat syukur kami kepadamu Tuhan. Mari terus arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bila kiranya pujian ini menjadi doa kita di hadapan Dia. Haleluya Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita berikan pujian buat Allah kita Yesus. Mulut kami penuh dengan pujian. Amin. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Mari saudara-saudara berdoa Tuhan, saya mohon kita bisa mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat terbaik dari Bapa di surga. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang membawa berkat damai sejahtera dan sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga. Kita pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa tinggal bersama-sama dengan kita. Mulai pagi hari ini, sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Maranatha, kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk pelayanannya hambanya Pendeta Tardugo yang dari Malang